Allah maha hebat. Ini karena tubuh kita butuh isyarat, ya. Jadi orang-orang yang hasad ini, masalah dia sebenarnya adalah kepada Allah, kepada makhluk itu adalah turunannya. Karena dia terhijab, terhalang memandang Allah, tidak memahami Allah, maka dia berprasangka kepada makhluk, pada hakikatnya sedang menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penelitian, ada dua tuh obatnya. Yang pertama di kolbu, banyak-banyak zikir. Maka cari ahli zikir kolbu, nanti diajarin Pak cara zikir di kolbu. Jangan cuma zikir di lisan doang. Ya, Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, saya suka zikir dengan tangan, zikir dengan lisan, dan dengan kolbu saya. Berarti ada zikir kolbu. Nah, itu ditalkinkan dari ahli kolbu. Talkin itu dibimbing. Talkin bukan hanya untuk orang yang sakarat atau udah mati. Orang yang mau mati lebih butuh. Karena kita yang butuh Pak. Masalah orang iri nggak iri kan masalah di sini. Ya. Dan yang kedua itu dalam ilmunya. Nah, ilmu mengenai cara menghapus iri tadi. Ternyata iri ini berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian ini bisa membuka sedikit yang terbuka dari kolbu yang mungkin menyimpan hasad. Semoga dengan kajian ini penyakit hasad di kolbu kita Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Ada? Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang hadir di masjid sekarang. Ya. Assalamualaikum. Maaf, saya masih kesulitan membedakan antara jiwa, nafs dan kolbu. Oke, baik. Cara membedakan jiwa, nafs, ruh, kolbu gitu ya. Betul. Ini sengaja waktu di awal saya tinggalkan pembahasannya. Karena Imam Ghazali juga beliau masih muter-muter di situ. Jadi ada yang disebut dengan pertama dari fisik dulu, jasad. Ini dia. Jasad kita ini mempunyai energi, energinya mirip dengan binatang. Energi itu ada pada apa? Ada pada nafs, disebut jiwa. Bahasa Indonesianya jiwa. Disebut sukma. Disebut juga diri. Tapi diri ini diri bagian luar itu dia. Ya. Nah, badan kaitannya dengan jiwa tadi, ya. Lalu kita punya sisi lain, akal. Nah, ini masih di luar semua nih. Jadi sisi manusia yang di luar itu ada badan dan nafsnya, jiwanya, lalu ada akalnya. Nah, ini bagian terluar manusia. Jadi kita ini bukan satu sisi, Bapak, ya. Dan yang kedua, kita mempunyai sisi lain. Apa sisi lain dari kita? Sisi batin. Tadi zahir. Yang batin itu adalah qalbu, lebih batin lagi namanya ruh. Nah, Imam Ghazali masih muter-muter kadang. Bagi beliau nafs itu disebut ruh juga, qalbu itu ruh juga, padahal bukan begitu. Ya, di zaman itu beliau baru bisa menjelaskan sedetail itu. Nah, di zaman ini kita sudah bisa menjelaskan lebih detail dari Imam Ghazali, ya. Beliau bisa sampai ke sana udah keren, ya. Kenapa? Karena ruh itu min amrillah, ruh itu amrullah, ya, urusan Allah, hembusan Allah. Maka ruh ini tidak mati. Kalau nafs, jiwa, mati dia. Oleh karenanya di dalam Al-Quran yang wafat, yang mati itu nafs apa ruh? Kullu nafsin za'iqah. Tuh Mumtaz, Pak. Kullu nafsin, setiap nafs, gak ada ayatnya kullu ruhin. Cuma ulama sebelum kita sebagian mengartikan nafs itu ruh, itu kelirunya. Jadi ulama bisa keliru juga, tapi itu gak apa-apa. Dulu bahasanya baru bisa sampai ke sana, gitu. Mereka itu membahasakan nafs itu jiwa, ruh itu inti dari jiwa. Padahal pembahasannya lebih dari itu. Jadi yang mati cuma nafs. An-nafs ini kadang punya karakter binatang, disebut dengan an-nafs al-ammarah. Insyaallah lah di Senin depan, ya, saya bahas tentang tingkatan nafs berdasarkan kitab ini juga. Sampai nanti ada nafs mutmainnah. Nanti di atasnya ada lagi radiyah, mardiyah,
kamilah. Di atasnya sebenarnya ada lagi, tapi kitab cuma 7 ya. Insya Allah bisa dibedain ya. Kalau tak perlu kita kan kayak kemarin yang kita mengkaji gue sama menghalau marah, menghilangkan marah ya. Dan dalam semua kasus ini kayaknya kita harus memang ya pasti ada ya kita boleh kan berarti kita harus menghalaunya pakai dengan singgir gitu. Penyakitnya jika dia di dalam diri, nodanya dihilangkan dengan zikrullah. Tapi paradigmanya harus dihilangkan dengan ilmu. Paradigmanya, orang hasad itu kan karena konsep berpikirnya nggak bener, nggak cara bener.